telah berdialog begitu ya dan juga berdiskusi dengan asosiasi dan juga dengan pemerintah, Iya, tanggapan dari pemerintah atau asosiasi seperti apa, Pak? Kalau asosiasi kan pastinya juga menggalakkan betul, suara-suara tersebut kepada betul, pemerintah. Kalau iya. jawaban dari pemerintah sehingga saat ini seperti apa? Jawabannya sekarang yang saya terima sih cukup positif, Bu. Jadi Oke. pemerintah juga, udah aware tentang hal Mhm, ini. mhm. Dia orang juga sudah, kita akan berdialog lebih lanjut tentang hal ini juga. Iya. Mudah-mudahan dalam tahun ini kita akan, kelihatan, titik terangnya, Mhm. eee, bahwa pemerintah akan melakukan anti dumping atau safeguard terhadap, produk-produk baja, bukan produk yang saya produksi aja, Mhm. eee, untuk menyelamatkan industri baja lokal Indonesia, begitu. Oke, artinya di tahun 2026 ini pemerintah positif akan melakukan safeguard tadi ya, Iya, Pak, ya? betul. Baik. Atau semacam paling sedikit, Bu, kita lihat Mhm, di tahun ini, di bulan Mei ini, mhm. pemerintah akan melakukan SNI yang baru ini. Oh, oke. SNI baru, yang termasuk juga produk yang saya produksi ini juga, Mhm, BJLAS dan mhm, BJLAS warna ini. mhm. Dengan kebijakan ini juga akan membantu sekali, industri kita supaya produk-produk yang sebelumnya masuk di bawah standar tidak akan masuk lagi ke Indonesia. Oke, baik. Harapannya seperti itu ya, Pak, Betul, ya, bahwa pemerintah dengan tegas mengimplementasikan peraturan-peraturan betul. tersebut. Baik, terkait, dengan inovasi ini, Pak Handaya. Dalam hal inovasi, apakah Baja sedang mengembangkan varian produk baru? Misalnya mungkin baja lapis dengan durabilitas yang lebih tinggi untuk menyasar yang segmen lebih premium begitu, Pak? Ada, Bu. Ada ya? Ya, ada. Sekarang kan kita selain memproduksi baja lapis seng aluminium, kita juga ada memproduksi namanya baja lapis seng aluminium yang berwarna. Oke. Yang berwarna ini sebetulnya kita udah dari dulu udah produksi, Mhm. tapi, catnya itu ada beda-beda, Bu. Mmm, Jadi yang cat yang kita mau inovasikan ini akan bisa tahan lebih lama terhadap korosi gitu. oke. Selain estetiknya bagus, jadi Mhm, korosinya bisa tahan lebih lama juga gitu. mhm. Jadi ini yang kita lagi, explore di tahun ini, mungkin akan di-launching di tahun ini juga mungkin, pertengahan tahun ini. Di pertengahan tahun ya, Iya, Pak, ya? mhm. Baik, kita tunggu, Iya, produk barunya, iya. Pak Handaya. Nah, selain inovasi tadi yang sudah Anda sebutkan begitu ya, bahwa bajanya berwarna dan anti korosi begitu, Pak. Untuk, menjaga daya saing, selain melakukan inovasi, apakah juga Bapak melakukan efisiensi atau mungkin ekspansi pasar juga nih, Pak Handaya? Yang tadi saya bilang kita Mhm. udah mau ekspansi ke pasar lebih hilir, yaitu produk jadi kita. Ya. Selain kita bikin baja lapis yang aluminium yang bentuknya sekarang di dalam gulungan, Mhm, kita mau bikin, atap untuk pabrik dan pergudangan gitu, Bu. mhm, Heeh. mhm. Dan Oke, mungkin untuk baja ringan juga, jadi mhm. struktur untuk, atap itu. Oke, kalau terkait ekspornya seperti apa, Pak, di tahun ini? Ekspor, kita terus menelusuri, tapi yang tadi saya bilang agak Mhm. agak susahnya sekarang karena semua negara memproteksi, baja lokal sendiri. Jadi kita Mmm, mau ekspor, kesempatannya ini agak sulit gitu, bukannya nggak ada, tapi agak sulit. mhm. Karena semua negara akan memproteksi baja lokalnya sendiri. Melindungi Seperti negara iya betul, masing-masing ya, Pak, ya? seperti Eropa akan Mhm. menerapkan namanya CBAM, Bu. Oke. Yaitu jadi kita kalau mau ekspor ke Eropa Mhm, harus dilihat kita punya emisinya berapa banyak. mmm, Kalau melebihi emisi tertentu, kita nggak bisa ekspor ke sana atau dikenakan pajak yang lebih tinggi di sana gitu. oke. Dan Oke, jadi Amerika juga nggak bisa masuk karena dia punya tax-nya untuk, import tax-nya untuk baja itu mhm, 50% untuk semua mhm, negara gitu. mhm. Jadi saat ini masih agak sulit begitu ya, Pak, ya? Iya, tapi bukannya mustahil atau nggak mungkin gitu. Mhm. Tapi kita tetap mencari, tapi harus lebih selektif dan pasarnya tambah lama tambah kecil gitu aja menurut saya. Oke, baik. Pak, Baja ini saya dengar-dengar berencana untuk melakukan right issue begitu ya, Pak, Iya ya? betul. Apa latar belakang dari aksi korporasi ini, Pak? Kemana fokus penggunaan dana hasil right issue dan bagaimana langkah ini akan memperkuat fundamental perusahaan ke depannya? Kita red issue sebetulnya karena kita ini mau menyelesaikan hutang kita, afiliasi kita, Bu. Mhm, Selama ini kita ada hutang afiliasi, ke salah satu perusahaan kita juga sendiri, dan ini, di dalam US dollar.
Oke. Jadi pertama kita akan konversi utang ini ke rupiah supaya kita tidak ada kerugian kurs lagi. Selama Oke. Ibu tadi kan Ibu bilang selama ini kan US dollar menguat terus terhadap rupiah. Jadi selama ini kita mengalami kerugian kurs yang cukup dalam, Bu, karena utang afiliasi ini. Jadi kita akan mengkonversi utang ini ke rupiah dulu. Setelah itu kita right issue akan menyelesaikan utang ini ke perusahaan afiliasi kita. Setelah itu kita punya struktur debt to equity ratio-nya akan lebih baik. Oke. Jadi ekuitas kita akan menambah, sedangkan kita punya utangnya, debt-nya akan menurun. Jadi secara perusahaan kita punya secara neracanya lebih sehat, Bu. Oke. Baik, jadi goalsnya neracanya lebih sehat begitu Betul, ya Pak ya. betul. Kalau terkait dengan investor strategis atau standby buyer yang sudah berkomitmen untuk menyerap saham baru ini sudah ada belum Pak? Sudah ada, Bu. Sudah ada? Sudah ada, iya. Oke. Jika dana hasil right issue ini digunakan untuk memperkuat fundamental begitu Pak, kapan pemegang saham bisa mulai merasakan dampaknya terhadap laba per saham? Kira-kira. Mungkin ya kita maunya secepat mungkin ya. Kita maunya secepat mungkin, tapi menurut saya karena kita neracanya lebih bagus, kita punya utangnya sedikit, dan kita nggak ada kerugian kurs yang kita selama ini mengalami karena melemahnya rupiah ini. Saya rasa dalam tahun depan lah mungkin kita udah investor atau pemegang saham kita bisa menikmati keuntungan ini. Oke, nah itu untuk pemirsa CNBC Indonesia di rumah yang berencana begitu ya, yang investor retail juga diperhatikan, boleh. Bapak, pertanyaan saya selanjutnya. Berbagai tantangan global dan juga dinamika perdagangan internasional begitu ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat prospek industri baja nasional di tahun ini? Seberapa optimis Bapak? Saya optimis sekali, Bu. Optimis sekali. Optimis sekali dibandingin tahun lalu. Karena pertama tadi saya bilang ada penerapan SNI baru, kedua juga pemerintah juga sangat positif pas asosiasi mengajukan kebijakan proteksi terhadap baja lokal. Dan juga saya lihat tahun ini dan ini tren ini terjadi bukannya mulai tahun ini, sejak mulai kuartal keempat tahun lalu, Bu ya. Oke. Ada kelihatannya ada kesulitan dari segi suplai bahan baku kita di baja. Dan ini bukan terutama di Indonesia. Karena ada kebijakan-kebijakan, misalnya ada perang antara Iran dan Amerika yang akan kemungkinan terjadi. Jadi ini ada kesulitan suplai dari yang biasanya dari Iran ke Indonesia ini. Jadi dari tren ini kelihatannya suplai baja di tahun ini akan lebih sulit daripada tahun lalu, Bu. Karena suplainya menurun, jadi demand-nya sedangkan demand-nya masih sama. Jadi harga baja ada kemungkinan akan naik. Jadi ada kenaikan ini akan membawa keuntungan banyak lebih ke kita.